Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tematik dan PJOK. Untuk PJOK sendiri seperti biasa nanti akan disampaikan oleh Bu Diana. Nah, di pelajaran tematik hari ini kita akan membahas subjek tentang materi IPS. Materi IPS ini memiliki konsep atau yang akan kita bahas adalah konsep dasar 3.4 dan 4.4, tepatnya di tema 2 subtema 3. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam materi ini, subjek-subjek yang akan kita bahas itu adalah berkenaan dengan BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara BPUPKI dan PPKI itu apa. Lalu nanti kalian juga diharapkan bisa menyebutkan apa saja isi dari Piagam Jakarta. Dan juga kalian bisa menyebutkan timeline waktu dari kejadian BPUPKI dan PPKI itu sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung belajar aja. Oke? Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu adalah Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang nama lainnya adalah BPUPKI. Yang kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mempertahankan kekuasaannya, dari dulu Jepang itu berusaha mengambil hati rakyat Indonesia. Di antaranya Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan akan membentuk sebuah badan yang namanya Dokuritsu Junbi ini atau BPUPKI ini. Nah, yang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. BPUPKI ini sendiri diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI memiliki 67 anggota di mana 60 orangnya adalah orang Indonesia asli, sedangkan 7 orangnya itu adalah warga negara Jepang. Nah, orang-orang Jepang ini bertugas untuk mengawasi pekerjaan dari BPUPKI. Nah, pada dasarnya BPUPKI sesuai namanya memiliki tugas untuk menyelidiki rencana-rencana penting dalam pembentukan dasar negara. Selain itu, BPUPKI ini juga bertugas untuk membahas dasar negara. Nah, dalam rapat BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu membicarakan tentang dasar-dasar negara. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Profesor Supomo. Profesor Dr. Supomo. Oke, nah setiap 3 orang ini menyampaikan pandangan-pandangannya tentang dasar negara. Nah, sekarang kita bahas nih, apa yang disampaikan oleh ketiga tokoh nasional tersebut. Nah, kalau usulan dari Insinyur Soekarno itu ada 5. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan pri-kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalian perhatikan usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno dengan Pancasila yang sekarang, mana yang masih digunakan atau mana yang sama. Kita lihat, ada ya yang ketuhanan Maha Esa ini ya. Ini sama ya dengan isi dari Pancasila yang sekarang berlaku seperti itu. Nah, sekarang kita lihat usulan dari yang selanjutnya itu adalah usulan dari Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin, di sini kalian bisa lihat ini ada foto dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 juga dasar negara, usulan dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga itu pri ketuhanan. Dan yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, dari usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, coba kalian perhatikan apakah ada yang terdapat atau tercantum dalam Pancasila yang sekarang. Coba lihat, ada nggak? Yang jelas, memang Muhammad Yamin di sini dasar-dasarnya menuliskan juga dasar ketuhanan, kan, dasar kemanusiaan, kebangsaan, dan kesejahteraan. Nah, sekarang kita coba lihat usulan yang ketiga, yang itu dari Profesor Dr. Supomo. Nah, Pak Supomo juga mengusulkan 5 dasar negara yang dibahas dalam sidang
BPUPKI. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada keadilan rakyat. Nah, dari tiga usulan dari Soekarno, terus dari Muhammad Yamin, dan dari Dr. Supomo ini belum ada yang disepakati mana yang akan digunakan. Nah, tetapi sebentar. Setelah BPUPKI dibubarkan, nah nanti akan ada kesepakatan usulan tentang dasar negara. Jadi BPUPKI kenapa dibubarkan? BPUPKI itu dianggap buatan Jepang. Jadi pada saat itu semua yang berbau kolonialisme itu dihilangkan agar tidak terkesan bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian. Nah, pada tanggal 22 Juni setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI. Oke, sebelum ke PPKI, kita bahas dulu yang ini. Setelah rapat umum BPUPKI, nanti kan dibentuk PPKI. Nah, sebelumnya itu ada peristiwa namanya pembentukan Panitia 9. Panitia 9 ini adalah panitia kecil yang dibentuk dalam sidang BPUPKI yang fungsinya untuk menyelesaikan konsep-konsep dasar negara dari tiga usulan yang tadi dari Insinyur Soekarno, terus dari Muhammad Yamin dan Dr. Supomo itu digodok lagi sampai menemukan dasar negara yang pas. Panitia 9 ini terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu ada Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Ahmad Ramis, Abdul Qahar Muzakkar, Haji Agus Salim, Abi Kusno, Cokro Suryoso. Nah, Panitia 9 ini akhirnya menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Nah, jadi dari usulan-usulan tadi lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar pembentukan dasar negara atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi ya, setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI. Tadi kan ya alasannya karena BPUPKI itu dianggap sebagai boneka Jepang atau pemberian dari Jepang. Nah, PPKI sendiri dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI yang dianggap sebagai pemberian Jepang pada saat itu. Nah, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Apa sih tugas PPKI? Nah, PPKI itu tugasnya untuk melanjutkan tugas yang BPUPKI persiapkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, PPKI melaksanakan 3 sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama ini menghasilkan yang pertama, menegaskan dan menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang 1945. Konsep yang tadi dilaksanakan oleh Panitia 9 ya. Lalu mereka memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, yang ketiga, jadi dalam masa peralihan, presiden ini nanti akan dibantu oleh Komite Nasional. Dan yang terakhir, dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat, kita temui ideologi negara, yaitu Pancasila. Itu adalah hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus, atau sidang yang pertama. Nah, di sidang yang kedua, PPKI menghasilkan antara lain menetapkan 12 kementerian atau departemen pada saat itu. Dan membagi wilayah Indonesia menjadi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sunda Kecil. Sunda Kecil itu daerah Nusa Tenggara ya, yang sekarang menjadi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Sulawesi dan ada Maluku atau juga dengan Irian Barat. Nah, ini adalah hasil dari sidang PPKI tanggal 19 Agustus. Sidang yang ketiga, yaitu pada tanggal 22 Agustus, menghasilkan ini nih, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, yang anggotanya itu adalah wakil rakyat, atau tugasnya itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, KNIP ini diketuai oleh Mr. Kasman Singo di Mejo. Nih ya. Nah, yang kedua, membentuk sebuah partai nasional, yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini didapuk sebagai partai negara.
Nah, yang terakhir, membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang bertugas menjaga keamanan. Nah, tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi TKR atau Tentara Republik Indonesia. Nah, yang akhirnya berubah menjadi TNI sampai sekarang ya, namanya TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu adalah pembahasan hari ini tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kalian bisa lihat di layar kalian, ini tugas hari ini. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan tentang Piagam Jakarta, tapi Bapak belum menyebutkan apa isi Piagam Jakarta itu. Nah, tugas kalian sekarang adalah tuliskan apa saja isi dari Piagam Jakarta yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Dari teks Piagam Jakarta ini, kalian bisa melihat dan membedakan antara hasil Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sekarang berlaku. Oke, nah sekian dari Bapak. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa 5M ya. Semoga presentasi tadi dapat membantu kalian belajar di rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.